Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada materi PPKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas subbab A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pada materi perumusan dasar negara bagian kedua. Karena bagian pertamanya kita pernah membahas pada minggu sebelumnya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada akhir persidangan pertama, ya, tanggal 29 Mei, 31 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, terakhir Soekarno mengusulkan dasar negaranya. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Nah, jadi Ketua BPUPKI ini Dr. Rajiman Weddiodiningrat, nah, membentuk panitia kecil, yakni ada Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tujuan dibentuknya panitia kecil nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, selain daripada itu, panitia kecil juga berdiskusi dengan anggota BPUPKI yang lainnya untuk membentuk panitia 9. Siapa sajakah panitia 9? Yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokrosujoso. Ya. Jadi panitia 9 ini ada yang dari golongan nasionalis, ada juga yang dari golongan agamis ya, agamis Islam. Nah, yang nasionalis ini ditandai dengan warna oranye ya. Ini ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo. Untuk yang dari golongan Islam, ini ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R. Abikusno Cokrosujoso. Nah, kita akan bahas panitia kecil dulu. Apa itu panitia kecil dan tugasnya apa? Nah, bagaimana tugasnya? Oke. Panitia kecil bertugas untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah atau tentang Indonesia Merdeka, ya, menyangkut usul-usul Indonesia Merdeka. Nah, apa saja yang dibahas pada panitia kecil? Yakni mengumpulkan masukan seperti minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya, mengumpulkan usulan dari golongan mengenai dasar negara, mengumpulkan golongan yang mengusulkan mengenai soal unifikasi dan federasi, unsur kenegaraan ya, unifikasi itu kesatuan dan kesatuan negara ya. Jadi pada panitia kecil ini membahas juga bentuk negaranya seperti apa. Nah, ini juga mengenai bentuk negara dan kepala negara. Ada golongan yang meminta agar segera mengusulkan bentuk negara dan kepala negara. Kemudian mengenai warga negara, mengenai daerah, akan dibuat berapa daerah wilayah Indonesia ini. Kemudian mengenai soal agama dan negara, dan mengenai pembelaan, serta mengenai soal keuangan. Nah, ini beberapa golongan yang mendesak panitia kecil untuk memeriksa dan segera
memberikan feedback, ya, umpan balik kepada rakyat Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut Indonesia merdeka. Nah, terus tugas panitia 9 apa? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Sesudah sidang Chuo Sangiin, ya, atau Gedung Merdeka, di Gedung Merdeka saat ini, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil, yaitu panitia 9. Nah, jadi panitia kecil ini, ya, setelah sidang BPUPKI pertama mengadakan rapat, ya, mengadakan rapat lagi, rapat reses namanya, ya. Di antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI itu namanya rapat atau sidang reses ya namanya. Panitia kecil bersama beberapa anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai menyepakati adanya satu panitia kecil lagi, yakni panitia 9, ya, yang nama-nama anggotanya sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Nah, pada akhirnya pada tanggal 22 Juni, lebih tepatnya di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, panitia 9 menyepakati suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini dibuat dan berlangsung secara alot karena banyak sekali perbedaan antar anggota, ya, yang memiliki paham-paham yang berbeda, yakni soal agama dan kenegaraannya. Nah, namun ada tiga tokoh yang memberikan usulan tentang nama pembukaan hukum dasar ini apa. Ya. Insinyur Soekarno memberi nama Mukadimah. Mr. Muhammad Yamin memberi namanya Piagam Jakarta. Sukiman Wirjo Sanjoyo itu memberi nama Gentleman Agreement, ya. Tapi pada akhirnya rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar ini diberi nama dan lebih terkenal dengan istilah Piagam Jakarta. Nah, naskah Piagam Jakarta ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini, ya, yang kita pakai pada saat upacara. Perbedaannya hanya pada sila pertama. Oke, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, kemudian naskah ini dibawa ke sidang BPUPKI kedua, ya, yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945, Mukodimah disepakati oleh BPUPKI, ya, Piagam Jakarta ini disepakati oleh BPUPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, namun tepat sebelum sidang PPKI dimulai, Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang melaporkan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan sila pertama. Jadi orang-orang atau rakyat yang dikuasai oleh Opsir Kaigun di wilayah timur Indonesia memberikan saran dan keberatan kepada Opsir Kaigun atas persidangan yang berlangsung pada saat sidang reses dan pada saat sidang BPUPKI pertama, reses, dan BPUPKI kedua, yang mengatakan bahwa sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, itu ya di sini. Nah, menanggapi keberatan tersebut, nah, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo-Dimezo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Ya, jadi ada rapat pendahuluan. Jadi sebelum sidang PPKI yang mengesahkan dasar negara, undang-undang dasar, dan kepala negara,
itu ada sidang pendahuluan yang dilakukan oleh beberapa tokoh tersebut, yakni Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teku Muhammad Hasan. Nah, mengadakan rapat pendahuluan dulu. Ini gimana nih masalah yang beberapa wilayah yang dikuasai Opsir Kaigun, katanya banyak yang protes dengan sila pertama. Nah, supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut, yakni apa? Yang dihilangkan adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian hal ini disetujui pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video pembelajaran dari Bapak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tugasnya, isilah tabel di bawah ini. Ya, bisa dibaca dulu. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.